Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama mendalami, memahami ayat-ayat Al-Quran, mengikuti, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, atas segala apa yang dia korbankan untuk mendakwahkan agama ini, sehingga sampai kepada kita. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang istiqomah di jalannya, yang menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akidah, bahkan dalam akhlak. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dicari-cari kelak di hari kiamat untuk mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam kini kita akan bahas tentang muraqabatullahi, merasakan bahwa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak ayat Al-Qur'an mensifati Allah Subhanahu wa taala atau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sangat melihat, mengawasi, mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, yang kelak akan menjadikan kita bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 218 dan 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat. Apa yang ada dalam benak fikiranmu, apa yang kamu niatkan di dalam hatimu, dan segala gerakanmu, ucapanmu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerikmu, bolak-balikmu ketika kamu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahuinya. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Sebenarnya surat Al-Hadid itu di awal-awal ayatnya, dari ayat 1 sampai 5-nya, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khusus di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Lalu kelanjutan ayatnya ini tentang Allah yang Maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, air hujan yang netes, yang diserap oleh tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya.
apa saja yang diambil manusia, apa saja yang keluar dari perut bumi, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang turun dari langit, air hujan, dan semua yang benda-benda yang ada di langit yang turun ke bumi. Wa ma ya'ruju minha, dan apa yang naik darinya, dari bumi ke langit, amalan-amalan kita, semua catatan perbuatan kita. Maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha mengetahui, gak ada yang terlewat, gak ada yang terlupa, gak ada yang luput, lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat selama hidup kalian. Ini surat Al-Hadid. Bahkan di surat berikutnya, ini suratnya berurutan. Setelah surat Al-Hadid adalah surat Al-Mujadilah, di dalam ayat yang ke-7. Ini tentang ketika dua orang berbisik-bisik, bercengkrama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik berencana membuat rahasia kecuali Allah yang keempat yang mengetahuinya. Wala khamsatin illa huwa sadisum, dan tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik, berkata-kata rahasia, maka Allah yang keenam yang mengetahuinya. Wala adna min dzalika wala aksara, dan tidaklah yang lebih dari itu 2 orang, bahkan 1 orang. Wala aksara, bahkan yang lebih dari itu, dari 5, dari 6, dari 7. Bahkan banyak orang merahasiakan illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, Allah Maha mengetahuinya. Bahkan apa yang mereka niatkan dalam hati mereka. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian akan diberitahukan kepada mereka apa-apa yang mereka lakukan di hari kiamat kelak untuk dipertanggungjawabkan. Kalau itu amal soleh, ada balasannya. Kalau itu amal kejahatan, ada hukumannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau dalam surat Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kalian sungguh-sungguh sangat memperhatikan, mengetahui gerak-gerik kalian. Ini dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat dari pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersikap, berbuat, berniat, berfikir, berucap dengan merasakan bahwasanya kita selalu diawasi, dicatat, dinilai, dan akan kita bertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Maka orang yang bertakwa, yang simpelnya, yang sederhananya, yaitu orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ada yang menggambarkan bertakwa itu seperti orang yang berjalan di tengah
lebatnya hutan. Setiap langkah kaki yang akan dia langkahkan, dia berpikir dulu apakah kakinya nanti kena duri atau kena batu atau kena gangguan yang bisa melukainya. Maka orang yang bertakwa itu ya seakan-akan berada di tengah hutan yang penuh onak duri, penuh benda-benda yang berbahaya. Maka setiap langkahnya, setiap ucapannya dia pikirkan dulu. Setiap gerakannya dia perhitungkan dulu, ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada, dia lakukan. Kalau tidak, dia berhenti. Tidak dia langkahkan kakinya. Kalau dia langkahkan, itu malah melukainya, malah menjadi mudarat baginya, dia akan menahannya, tidak akan melanjutkan perjalanannya. Dia hanya melangkah ke tempat yang aman baginya, yang tidak melukai dirinya dan tidak juga merugikan orang lain. Ini perumpamaan. Kalau dalam hadis yang terkenal adalah hadis panjang, tapi kita singkat saja. Hadisnya adalah hadis riwayat Umar bin Khattab tentang Islam, iman, ihsan. Ketika datang malaikat Jibril ke majelis Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia biasa, lalu tiba-tiba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan rukun Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Simple. Islam adalah kamu menjalankan 5 rukun Islam, yaitu yang pertama, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, rukun Islam kedua, kamu mendirikan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, kamu menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang kelima, kamu berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu untuk ke sana. Simple, rukun Islam. Kemudian ditanya tentang iman. Malaikat Jibril berkata, qala saddaqta, kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, kok ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia kayaknya menilai, membenarkannya. Jawabanmu benar. Nah, lalu bertanya lagi malaikat Jibril, faqala fa'akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Maka disebutkan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan rukun iman yang 6. Antu'mina billah, kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan yang kelima, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir, ketetapan Allah, baik dan buruknya. Ini dari hadis ini disimpulkan ada tingkatan-tingkatan. Orang iman dan Islam kalau disebut dua-duanya bersamaan, maka artinya sendiri-sendiri. Islam itu rukun Islam, pelaksanaannya secara zahir. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, dengan rinciannya rukun iman. Tapi kalau salah satunya saja disebut, maka bisa berarti keduanya. Iman itu yang mencakup iman dan Islam. Islam itu juga mencakup Islam dan iman, kalau hanya salah satu yang disebut. Kalau dua-duanya disebut, maka Islam adalah amalan-amalan zahir, iman adalah amalan-amalan batin. Dan ini menunjukkan tingkat. Makanya dalam surat Al-Hujurat, ketika orang-orang itu baru masuk Islam,
Surat Al-Hujurat ini ayat 14. Ada orang-orang baru masuk Islam itu merasa dia berjasa. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang baru masuk Islam, orang Arab Badui, kami sudah beriman wahai Muhammad. Berarti kami berjasa, kami sudah menambah kekuatanmu. Maka dikatakan oleh ayat ini 14 surat Al-Hujurat ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami sudah beriman, berarti kami berjasa. Qul lam tu'minu. Katakan, kalian belum beriman. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam, baru berserah diri. Berarti tahapan yang paling bawah adalah Islam dulu. Baru setelah menjadi keyakinan yang kuat berarti beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tapi keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada yang dirugikan dalam amalmu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti tingkatan yang dasar Islam, kemudian iman. Nah, yang akan kita bahas muraqabah itu adalah tingkatan ihsan. Maka setelah malaikat Jibril mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Malaikat Jibril berkata, kamu benar wahai Muhammad. Qala, bertanya lagi, tingkatan yang lebih tinggi setelah Islam, iman, baru ihsan. Nah, Islam inilah, ihsan inilah muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril berkata, qala fa'ahbirni anil ihsan. Maka beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qala anta'budallaha ka'annaka tarahu. Tingkatan yang paling tinggi ihsan adalah kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kamu gak bisa melihatnya di dunia, tapi kamu merasa seakan-akan melihatnya. Seperti orang ketika bekerja melihat pengawasnya, melihat orang yang menilai pekerjaannya, melihat juragannya, melihat tuannya secara langsung. Maka dia akan disiplin, akan hati-hati, akan berbuat dengan hal yang terbaik. Ini yang paling tinggi. Fa'ahbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bukan kamu bisa melihatnya, tapi tidak, seakan-akan kamu merasakan seperti melihat. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya atau tidak bisa seakan-akan melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, Allah, melihatmu. Pasti Allah melihat kalian dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Maka orang yang merasakan tingkatan ihsan ini berarti tingkatan yang paling tinggi, yaitu merasa di mana-mana, kapanpun, dimanapun, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis yang lain, orang yang ihsan ini, dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Dzar Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik. Maka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun, maka ya seperti yang biasa kita dengar, takwa itu bukan hanya ketika kita di masjid saja atau di majelis taklim saja, bukan hanya ketika kita sholat saja atau dalam keadaan puasa saja, tapi takwa itu dimanapun kapanpun. Takwa ketika kita bekerja di lingkungan kerja kita, takwa ketika kita bertransaksi jual beli, bertakwa ketika kita sedang belajar, bertakwa ketika kita sedang dalam keramaian manusia, bertakwa ketika kita sedang sendirian, tidak ada yang membersamai kita dimanapun berada. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu dan tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Maka dalam ayat tentang puasa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, tattaqun di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini tentang ayat puasa itu dalam istilah bahasa Arab pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present continuous tense, berlaku sekarang dan yang akan datang. Berarti bertakwa itu kapanpun, sampai kapanpun dan dimanapun. Wa adbi'il hasanata wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa, keburukan kalian dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Agama Islam, syariat Islam mensyariatkan menganjurkan manusia untuk bertobat ketika berbuat dosa dan maksiat. Maka karena kita disyariatkan untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah menerima tobat kita, perbuatan dosa kita iringi, kita ganti dengan perbuatan kebaikan, amal ibadah, niscaya amal ibadah ini, kebaikan ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu, digantikan dengan amal kebaikan, amal ibadah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang bagus. Kemudian ini yang agak panjang adalah hadis dari Abdullah bin Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang banyak menjelaskan tentang sikap muraqabah ini, dan banyak manfaat atau faidah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Dalam riwayat dia bonceng, naik keledai atau naik tunggangan atau naik onta. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ghulam, wahai anak muda. Karena Ibnu Abbas itu masih kecil, umurnya mungkin 10 atau belasan tahun. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini, ketika Nabi Muhammad SAW wafat,
umurnya baru berapa? 16 tahun atau 13 tahun. Berarti dia masih kecil, tapi dia meriwayatkan banyak hadis. Umur belasan tahun. Ya ghulam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat nasihat. Ikhfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah, jaga hukum-hukum Allah. Nanti kita bahas secara rinci lafalnya ini. Ikhfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ikhfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu dapati Allah di depanmu, menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau ada seluruh manusia umat semuanya, lau ijtama'at, semuanya berkumpul sepakat, an yanfa'uka, untuk memberimu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu manfaat sekecil apapun, lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberi manfaat itu sekecil apapun kepadamu, illa, kecuali, bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu milikmu, itu bagimu, itu untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka ala an yadurruka, kalau mereka juga berkumpul bersepakat ingin memberikan mudarat kepadamu, bisyai'in, dengan satu sekecil apapun mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberi mudarat sekecil apapun kepadamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali kemudaratan itu sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suf, pena sudah diangkat dan kertas-kertas itu, kitab itu sudah kering tulisannya, sudah pasti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ifadillaha tajidhu amamaka, hampir sama, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Nah, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisiddah, kamu mengenal, kamu ingat kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya, dalam keadaan makmur, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu, mengenalmu ketika kamu dalam keadaan kesusahan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyuhtiak, dan apa yang sudah ditetapkan akan menimpamu tidak akan pernah bisa meleset darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, bahwasanya jalan keluar itu dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya dalam setiap kesusahan ada kemudahan. Hadisnya panjang. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti ketika Ibnu Abbas berbincang dengan Nabi Muhammad SAW atau kejadian ini terjadi, Ibnu Abbas mungkin umurnya 10 tahun atau masih belasan tahun, atau mungkin belum, tapi beliau hafal
Makanya dia habrul ummah. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat perhatian kepada umatnya, bahkan kepada anak muda, bahkan mungkin kepada anak kecil. Diberi nasihat, diberi wejangan, diberi arahan untuk kebaikannya. Ya ghulam, inni u'allimuka bikalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat nasihat. Nasihatnya pendek-pendek. Yang pertama, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud jagalah Allah? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, tidak membutuhkan kita dijaga oleh makhluknya. Maksudnya jagalah Allah adalah jaga hukum-hukumnya. Karena kamu merasa diawasi oleh Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah syariat Allah, jagalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa menjaga aturan Allah, tidak melanggar hukum-hukum Allah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak melihatnya. Maka surga ya bagi orang-orang yang merasakan takut kepada Allah dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Qaf ayat 32 dan 33, hadza ma tu'aduna likulli awwabin khafid. Surga ini dijanjikan kepada orang-orang yang mau tobat kembali kepada Allah, hafid, awabin kembali kepada Allah, hafid yang selalu menjaga. Apa yang dijaga? Hukum-hukum Allah, perintah Allah, aturan Allah, syariat. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bil ghaib, tanpa dia melihatnya. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita jaga? Banyak dalam Al-Quran. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah solat-solat kalian, terutama solat al-wusta. Ada yang menerjemahkan atau menafsirkan solat al-wusta, solat asar. Tapi hakikatnya adalah semua solat 5 waktu. Jagalah solat 5 waktu. Itu perintah Allah. Itu ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang menjaga sholatnya. Kalau dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga sholat mereka. Ulaika humul warisun, mereka lah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus. Maka orang yang menjaga sholatnya, dalam hadis disebutkan man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, tepat waktunya, khusyuknya, syarat rukunnya, jamaahnya, ikhlasnya. Man hafadha alaihinna kunna lahu nuran, barang siapa yang menjaga, memenuhi solat 5 waktunya dengan disiplin, dengan jamaah, dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka solat-solat itu akan menjadi baginya cahaya. Kunna lahu nuran, dia akan menjadi cahaya. Wa burhanan, dan bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Menjaga sholat, menjaga ibadah. Ada lagi yang lebih istimewa. Kalau sholat kan kewajiban kita, ada lagi yang disiplin lagi, menjaga
wudunya. Disunahkan menjaga setiap aktivitasnya berwudu. Dia ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuhafidu alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada orang-orang yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Tadi diungkapkan iman itu tingkatan setelah Islam. Sudah yakin dalam hatinya. Lalu apalagi yang dijaga? Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Itulah ini dalam surat Al-Maidah ayat 89. Itulah penjelasan yang sebelumnya tentang kafarah, penebus sumpah-sumpah. Kalau kalian bersumpah, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maka jangan banyak bersumpah. Maka para sahabat, para tabi'in, bahkan ada yang tidak mau atau tidak berani untuk bersumpah. Sumpah di sini adalah maksudkan sebagai nazar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan sesuatu atas dirinya yang aslinya tidak wajib. Kemudian apa lagi yang dijaga? Dijaga seluruh anggota tubuhnya karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, bahkan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanggungjawabannya. Kemudian dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjamin, man yatman li ma baina lihyaihi wa rijlaihi admanu lahu al-jannah. Barang siapa yang menjamin di antara dua lihyahnya, yaitu mulutnya, wa ma baina wa rijlaihi, di antara dua kakinya, kemaluannya. Barang siapa menjamin mulutnya dan kemaluannya tidak digunakan untuk perbuatan dosa, admanu lahul jannah, aku menjamin baginya surga. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh. Bahkan secara khusus dalam surat An-Nur disebutkan kita disuruh menjaga penglihatan kita. Bahkan disendirikan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman laki-laki, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Wa kullil mu'minati, dan katakan kepada orang-orang yang beriman perempuan, yaghdudna min absarihinna. Perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Detail diperintahkan, dipanggil satu persatu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, itulah kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu, selalu menjaga. Makanya kita tutup dengan Nabi Yunus alaihissalam ketika dia dalam kegelapan perut ikan paus, ya kan? Dalam kegelapan perut ikan paus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzannun idzahaba mughadiban
fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesulitan, dia berdoa kepada Allah. Maka disebutkan dalam surat As-Saffat, kalau yang tadi surat Al-Anbiya ayat 87, surat As-Saffat ayat 143 144, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya dia dulunya tidak selalu bertasbih, enggak banyak berbuat baik, banyak beribadah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena senantiasa dulunya ketika sehat, ketika senang, ketika bahagia bertasbih kepada Allah, doanya dikabulkan. Kebalikannya Fir'aun, dulunya maksiat, zalim, kejam, bengis. Akhir hayatnya dia mengatakan beriman. Dia berkata, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tingkatan yang paling bawah Islam. Sekarang saya percaya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya termasuk orang yang berserah diri. Tapi dia berimannya ketika dulunya maksiat terus, tapi nyawanya sudah ditenggorokan. Maka dikatakan Al-ana. Kenapa baru sekarang? Kemana saja kamu ketika berkuasa, ketika berbuat zalim, ketika menzalimi manusia, membunuh. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dulunya kamu bermaksiat, kamu berbuat kerusakan. Maka doanya Allah tidak kenal, karena selama hidupnya dia tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa berbuat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal kita sebelum menghadapi masa tua, masa sulit, selagi masih kuat, masih muda, masih sehat, berbuat taatlah, berbuat bertakwalah dengan segala amal ibadah, supaya Allah menjaga kita di masa yang sulit, masa kita sudah tua, mungkin di masa kita dalam kesempitan. Semoga Allah menjadikan peringatan kepada kita ini menjadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.